Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak. Di sini di video kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu keserakahan. Sebelum kita memulai melanjutkan materi kita dalam video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam video ini kita akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apa itu serakah? Mengapa terjadi keserakahan? Dan bagaimana mengatasi keserakahan? Yang pertama, keserakahan adalah kotoran batin yang ada dalam diri manusia yang timbul karena adanya keinginan untuk memiliki terhadap sesuatu secara berlebihan. Terus mengapa terjadi keserakahan? Terjadi keserakahan karena kurangnya rasa puas manusia terhadap apa yang ia miliki, sehingga ia menginginkan segalanya tanpa memikirkan orang lain. Bagaimana cara mengatasi keserakahan? Yang pertama, selalu hidup dengan penuh kewaspadaan. Dan yang kedua, selalu hidup dengan rasa bersyukur. Dan yang ketiga, berusaha untuk tidak menuruti keinginan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan rasa puas dengan apa yang kita miliki. Kutipan Injil yang saya ambil adalah Pengkhotbah 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambahlah pula orang-orang yang menghamburkan, dan apakah keuntungan diperhitungkan selalu pada melihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Krisis. Apa itu krisis? Mengapa terjadi krisis? Dan bagaimana cara mengatasi krisis? Apa itu krisis? Setiap peristiwa yang terjadi, yang sedang terjadi atau yang diperkirakan mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas. Mengapa terjadi krisis? Krisis itu ada banyak yang dialami, tapi saya di sini akan mengambil salah satu contoh krisis, yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah yang paling ditakuti oleh negara di seluruh dunia ini. Mengapa terjadi krisis ekonomi? Yang pertama, utang negara yang berlebihan. Yang kedua, laju inflasi yang tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang macet. Cara mengatasi krisis ekonomi, yang pertama, mempersiapkan keuangan negara, mengurangi biaya pengeluaran negara, mengurangi utang negara, memiliki pendapatan tambahan, dan mempersiapkan stok bahan pangan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini adalah penyebab. Kita membahas penyebab yang kita bahas tadi, yaitu jurnal keserakahan. Jadi penyebab keserakahan itu, yang pertama, ada keegoisan yang tidak bisa dikendali lagi. Terus tuh yang kedua, lupanya bahwa ada hak orang lain yang kita ambil. Dan yang ketiga, kita diperdayakan dengan kenikmatan dunia yang sifatnya hanya sementara. Pertanyaan keempat atau pertanyaan yang terakhir adalah solusi. Di dalam ajaran agama Katolik, kita diajarkan untuk tidak mengingini hak milik orang lain secara tidak adil. Dan itu tertulis dalam 10 perintah Allah pada perintah yang ke-10. Kemudian juga ada tertulis dalam Alkitab Lukas 12 ayat 15, yaitu yang berbunyi,
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan kerat merusak, dan pencuri membongkarnya, dan pencuri serta mencurinya. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak boleh hidup berserakah, kita harus saling peduli, kita harus peduli terhadap orang lain. Kita jangan terlalu berambisi ingin melakukan segala sesuatu yang seharusnya kita sudah dapat, tapi kita ingin mendapatkannya lagi gitu. Jadi kita harus berlaku adil dan tidak berserakah. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin.